Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil review jurnal kami mengenai analisis dan estimasi produksi sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Berikut teman-teman saya dari kelompok 6, yaitu saya yang bernama Dito Agung Prasetyo, NPM 18110168. Saya yang bernama Lutfi Sadiki, NPM 18110421. saya Jaga Pramuja, NPM 18110326. Saya Wisnu Suganda, NPM 18110259. Saya Monofor Rojida Manik, NPM saya 18110016. Berikut paparan yang akan kami sampaikan. Baik, saya akan mulai dengan jurnal pertama yang berjudul Analisis Produksi dan Harga kepada Keputusan Konsumen Sepatu Bola Merek Adidas. Studi kasus konsumen pada toko-toko olahraga di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan jenis jurnal Binsi dan Majaya, dengan volume dan halaman volume 1 nomor 2 dan halaman 47 sampai 59 tahun 2015. Penulis Juhari, reviewers Wisnu Suganda, Dito Agung Prasetyo, Lutfi Sadiki, Jaga Pramuja, dan Muhammad Farul Rojida Manik. Tanggal review jurnal 25 Oktober 2021. Fenomena penelitian di era teknologi informasi sekarang ini menyajikan suatu peluang dan tantangan bisnis baru bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia, di mana perusahaan dapat memperluas pasar produk dari perusahaan Indonesia, dan di sisi lain keadaan tersebut akan memunculkan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, pemasar harus pandai menghadapi persaingan, pengembangan usaha, mengembangkan produknya, menetapkan harga, mengadakan promosi, dan mendistribusikan produk dengan efektif. Salah satu usaha yang berkembang dengan dinamis adalah bidang olahraga yang mulai populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan olahraga, pemerintah mengharapkan masyarakat sehat sehingga dapat mengisi pembangunan ini. Makanya bisnis di dalam bidang pengadaan alat-alat olahraga menjadi prospek dalam memajukan prestasi olahraga di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar minat konsumen terhadap produk-produk olahraga yang akhir-akhir ini ramai di kalangan masyarakat. Maka dari itu, produsen harus pandai menghadapi persaingan, mengembangkan produknya, menetapkan harga, dan mendistribusikan produk secara efektif. Subjek penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari toko-toko olahraga yang berada pada Kota Pangkalan Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Objek penelitian, para konsumen Kota Pangkalan Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Metode penelitian ini membahas tentang analisis produk X1 dan harga X2 terhadap keputusan pembelian sepatu bola merek Adidas Y pada 6 toko olahraga di Kota Pangkalan Pinang yang dilaksanakan pada bulan Juli 2014. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebarkan kepada konsumen yang membeli sepatu bola merek Adidas. Konsumen yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 responden mengenal produk dan harga terhadap keputusan pembelian dan sepatu bola merek Adidas. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi berganda, koefisiens korelasi, dan koefisiens determinasi, serta dioleh dengan menggunakan komputer program SPSS versi 1.7.0. Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh produk X1 dan harga X2 terhadap keputusan konsumen dalam memilih produk sepatu bola merek Adidas pada toko-toko olahraga di Kota Pangkal Pinang. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda secara parsial, produk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih produk sepatu merek Adidas pada toko-toko olahraga di Kota Pangkal Pinang. 2. Secara parsial, harga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih produk sepatu merek Adidas pada toko-toko olahraga di Kota Pangkal Pinang. 3. Dari hasil analisis regresi berganda secara simultan terhadap pengaruh signifikan dan positif antara produk X1 dan harga X2 terhadap keputusan konsumen dalam memilih produk sepatu bola merek Adidas pada toko-toko di Kota Pangkal Pinang. Kekuatan penelitian. 1.
Penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. 2. Kata yang digunakan juga dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan kamus EJD Bahasa Indonesia. Kelemahan penelitian. 1. Tidak memaparkan secara jelas dan lengkap, mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan penelitian ini. 2. Isi pada jurnal yang ditampilkan kurang jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jurnal yang kedua yang berjudul Analisis Biaya Relevan dalam Pengambilan Keputusan Menjual atau Memproses Lebih Lanjut Produk pada PT Fortuna Inti Alam. Jurnal MBA, volume dan halaman volume 2 nomor 2 dan halaman 1043 sampai dengan 1054 tahun 2014. Penulis 1. Wulan Kristiana Mandagi. 2. David D.E. Saerang. 3. Rudi J. Pusung. Reviewer 1. Wisnu Suganda. 2. Dito Agung Prasetyo. 3. Lutfi Sadiki. 4. Jaka Pramuja. 5. M. Fahrul Roji Damanik. Tanggal 25 Oktober 2021. Masalah atau fenomena penelitian. Akuntansi biaya berfungsi untuk mengukur pengorbanan nilai masukan guna menghasilkan informasi bagi manajemen. Salah satu manfaatnya untuk mengukur apakah kegiatan usaha menghasilkan laba atau sisa hasil usaha. Informasi relevan merupakan faktor yang sangat berguna di dalam menghasilkan keputusan yang baik dan benar. Biaya relevan merupakan hasil pengolahan data historis oleh akuntan intern. Disebut relevan karena berhubungan erat dengan pengambilan keputusan manajemen. Salah satu tugas manajer adalah membuat putusan berdasarkan informasi akuntansi yang relevan. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perhitungan biaya relevan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan menjual atau memproses lebih lanjut produk, dan untuk menganalisis biaya relevan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan. Kemudian subjek penelitiannya yaitu diperoleh dari interview, observasi, dan dokumentasi untuk mendapat jawaban yang diinginkan untuk penelitian. Objek penelitiannya yaitu para karyawan dan konsumen PT Fortuna Inti Alam. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Jenis data seperti ini berupa data yang berhubungan dengan penerapan biaya relevan dalam pengambilan keputusan menjual atau memproses lebih lanjut seperti harga jual, jumlah produksi, dan pendapatan perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian sebagai berikut. Pertama, data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Yang kedua, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media atau perantara. Hasil penelitian dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama, metode analisis biaya relevan digunakan perusahaan untuk melihat selisih antara menjual langsung atau memproses lebih lanjut produk. Yang kedua, analisis biaya relevan dipergunakan untuk pengambilan keputusan menyangkut pemilihan berbagai alternatif tindakan bagi manajemen. Kekuatan penelitian. Yang pertama, memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan, latar belakang dari permasalahan mengapa perusahaan PT Fortuna Inti Alam bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin dengan penggunaan modal sedikit mungkin. Yang kedua, penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Yang ketiga, kata yang digunakan juga dalam jurnal ini
bersifat baku dan sesuai dengan Kamus EYD Bahasa Indonesia. Kelemahan penelitian. Yang pertama, tidak memberitahukan deskripsi secara lengkap yang disertai gambar. Yang kedua, isi pada jurnal yang ditampilkan kurang jelas. Yang ketiga, informasi yang disampaikan kurang jelas. Sekian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.